kalian pemahaman tentang nilai Pancasila itu kayak apa sih ya. Pancasila kan itu ada 5 ya. Ada apa aja? Coba sebutin. Ya, 1 apa? Terus kedua? 3? 4? Oke, terus yang kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, pintar banget ya. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan. Oke, nah kalian tahu nggak Pancasila itu apa sih? Kalau menurut kalian kalau belajar Pancasila, pandangan kalian itu kayak apa? Ada mungkin apa? Kayak burung Garuda gitu ya? Nggak tahu ya, belum tahu ya. Ya udah, ini kita jelasin ya. Jadi Pancasila itu adalah dasar negara atau ideologi bangsa negara yang terdiri dari 5 yang kalian sebutin tadi tuh. Nah, Panca itu yang berarti 5, sedangkan Sila yaitu berarti dasar atau prinsip dari negara. Nah, yang kita mau bawakan ini mengenai Pancasila kelima. Kenapa kita mau ngambil Pancasila kelima? Karena kita melihat sekarang kondisi Indonesia ya banyak ada demo, ada yang ini kan ya. Kita lihat keadilannya itu kurang apa ya, kayak orang-orang itu sekarang rasa keadilannya itu udah kayak nggak ada gitu. Sedih kan ya melihatnya. Jadi makanya itu kita sepakat membawakan Pancasila kelima ini, kita jelasin, kita bareng-bareng diskusi. Kenapa kita harus penting juga memahami Pancasila kelima, oke? Jadi nanti kalau misalkan kita jelasin, kalau misalkan kalian nggak ada yang ngerti, kalian bisa tanya, kayak misalnya Kak, kenapa sih kita harus punya sikap rasa adil gitu, oke? Ya udah, ayo dimulai. Nah, pengertian sila kelima juga ada. Sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berarti wajib mewujudkan keadilan dalam segala aspek kehidupan, baik hukum, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Biar seluruh rakyat Indonesia juga dapat merasakan kesejahteraannya, kemakmuran, dan mendapatkan hak yang sama tanpa diskriminasi. Itu kan pengertiannya. Sekarang saya mau jelasin tentang maknanya. Pancasila juga punya makna. Nah, dari sila kelima ini maknanya yaitu menciptakan keadilan dan kemakmuran yang mereka bagikan ke seluruh rakyat Indonesia dalam segala aspek kehidupan, baik hukum, politik, sosial maupun ekonomi. Penghapusan diskriminasi terutama itu. Nah, serta menjamini setiap warga negara agar dapat berperilaku yang setara dan memiliki akses yang sama terhadap peluang sumber daya. Gitu jadinya. Terus nah, selanjutnya nih juga ada nih contoh-contoh kegiatan sila kelima dalam di lingkungan sekolah. Nah, yang pertama itu bersikap adil kepada semua teman tanpa membeda-bedakan berdasarkan suku, agama, atau status ekonomi. Terus yang kedua ada menghormati hak-hak teman dan tidak mengganggu saat mereka belajar atau beribadah. Yang ketiga menjaga fasilitas umum sekolah agar dapat digunakan oleh semua warga sekolah secara adil. Yang terakhir mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat dan bakat tanpa diskriminasi. Nah, itu kan dari segi contoh nilai lingkungan sekolah, ada juga dari lingkungan keluarga. Nah, lingkungan keluarga itu contohnya kayak membagikan tugas rumah tangga secara adil. Misalnya tugas ibu itu memasak, terus tugas ayah ngapain? Bekerja kan. Nah, terus tugas kakak membersihkan kamar dan tugas adik juga sama. Nah, itu caranya pembagian. Dibagi-bagi jadinya biar kerjanya juga cepat selesai. Nah, selanjutnya itu saling bergotong royong. Ada yang tahu nggak gotong royong itu apa? Ayo coba. Siapa yang berani? Ada yang tahu nggak gotong royong? Nanti dapat hadiah tahu. Ayo, ada yang mau nggak? Ayo angkat tangannya kalau yang mau. Nanti dapat hadiah. Ayo Kak, coba tunjukin hadiahnya Kak.
Tuh kakak Rina lagi ngasih tahu hadiahnya apa? Ayo, ada yang tahu nggak gotong royong? Tuh hadiahnya tuh, masa kalian nggak mau sih? Ayo, siapa? Nggak apa-apa, ayo kita, nggak apa-apa salah, kita kan belajar. Ayo, yang mau siapa? Mau? Ayo coba angkat, maju. Sini maju, nggak apa-apa sini. Ayo, nggak apa-apa, ayo. Gak usah malu-malu, kita sama-sama belajar kok. Ayo, namanya siapa? Sebutin namanya. Kerjasama. Oh, kerjasama, namanya dulu. Mauji. Apa? Jadi gotong royong menurut kamu itu apa? Kerjasama. Bener gak? Bener gak? Bener ya. Oke, tepuk tangan dong temennya. Ya, ntar kakaknya tolong bagiin ya ke ini. Ya, silakan duduk ya. Nah, jadi saling bergotong royong itu kayak kerjasama. Sebenarnya gotong royong itu pasti yang kalian tahu kan, gotong royong itu masyarakat doang ya. Kayak kerja bakti gitu-gitu kan. Nah, gotong royongnya itu nggak cuma kerja bakti di di lingkungan keluarga aja, di masyarakat juga. Maksudnya nggak di lingkungan masyarakat aja, di lingkungan keluarga itu juga ada yang tadi aku bilang kayak pembagian tugas itu kan, tugas rumah tangga. Nah, lanjut lagi ada menghargai perbedaan pendapat, kayak misal nih, aku berpendapat kalau Pancasila itu hanya sebagai dasar negaranya aja, sedangkan Kak Dina berpendapat kalau Pancasila itu adalah kekuatan bangsa gitu. Jadi kan kayak kalau dilihat kan kayak wah nggak sama nih gitu kan. Jadi biar adil, biar nggak ada yang berantem, jadi saling menghargai berpendapat ya. Nah, lanjut menghormati privasi. Nah, kalau menghormati privasi ini lebih ke contohnya gini. Misalkan kalian punya masalah nih sama teman kalian. Misal si A ini, si A, si B, si C ini itu berteman mereka. Terus si B ini itu punya masalah di dalam keluarganya. Terus si B-nya pengen tahu, si C-nya pengen tahu tapi si B-nya nggak mau ngasih tahu karena menurut dia masalah yang dia alami itu adalah masalah dia sendiri. Jadi si C berarti nggak bisa maksain si B dong, bener nggak? Ya kan, nggak bisa maksa. Jadi kita harus menghormati privasi orang gitu. Lanjut, yaitu menyeimbangkan hak dan kewajiban. Kalau hak itu kan hak itu keinginan kita. Kita kan hidup punya hak masing-masing dong. Kayak misalnya aku suka jalan-jalan, sedangkan teman aku nih Kak Dina sukanya cuma nonton film doang gitu. Jadi kan kita nggak bisa maksa. Ayo Kak Dina, kita ini aja, kita jalan-jalan aja, nggak usah nonton, ngapain sih gitu kan ya. Itu kan namanya memaksa hak kan. Jadi kenapa menyeimbangkan hak itu penting? Karena biar gak ada konflik. Jadi saling menghargai jatuhnya. Nah, oke. Selanjutnya itu ada contoh kegiatan sila kelima dalam lingkungan masyarakat. Yang pertama, ikut serta dalam kegiatan gotong royong atau kerja bakti untuk kepentingan bersama. Yang kedua, membangun fasilitas umum bersama. Yang ketiga, tidak melakukan diskriminasi terhadap tetangga atau warga lain berdasarkan perbedaan apapun. Yang keempat, saling memberikan pertolongan kepada orang lain yang membutuhkan. Oke, jadi itu contoh-contoh di lingkungan masyarakat ya. Jadi setiap lingkungan mau sekolah, keluarga ataupun masyarakat berarti beda-beda ya contohnya. Nah, sekarang dari rangkaian materi ini jadi kesimpulannya yaitu sila ini menekankan pentingnya keadilan yang merata dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi, sosial, budaya bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa diskriminasi. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang adil serta kesempatan yang sama untuk mengembangkan dan mensejahterakan demi terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis.
Nah, terus juga selain harmonis juga biar lingkungan masyarakatnya juga seimbang, terus jadi gak ada kayak cekcok, kayak berantem sini keluarga ini berantem sama B gitu, jadi gak ada. Oke, ya, oke, materinya sudah sampai sini.